Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mengapa PSBB dilonggarkan. Setiap kali pemerintah memiliki rencana atau bahkan sebuah kebijakan dan dilontarkan ke awak media, kemudian dikonsumsi oleh masyarakat dalam bentuk warta, banyak di antara masyarakat yang kemudian terpaksa mau tidak mau bertanya, bahkan sebagian menyikapi dengan santai dan bercanda. Pertanyaannya adalah, mengapa sebuah kebijakan dari pemerintah kerap kali mengundang semua hal yang justru menjadikan masyarakat semakin bingung dan tidak mengerti. Ini bisa jadi dikarenakan cara pandang atau hal yang sebenarnya harus dilihat secara menyeluruh itu belum benar-benar dilakukan. Kalau kita mau lihat dalam konteks relaksasi PSBB misalnya, maka setidaknya kebijakan itu muncul jika telah memenuhi syarat. Misalnya pertama, data penyebaran benar-benar berhenti alias bersih. Jadi kalau kemudian ditetapkan sebuah keputusan bahwa boleh pulang kampung atau mudik, atau belum boleh pulang kampung atau mudik, tapi kalau kemarin beritanya relaksasi berarti boleh, maka itu semestinya diikuti oleh sebuah sistem penjelas dan didukung oleh data yang terbaru dan valid bahwa penyebaran benar-benar terhenti, baik di Jakarta maupun di berbagai daerah di Indonesia. Jika ini ada, maka publik akan coba mencerna. Tetapi karena setiap kebijakan tidak diikuti oleh sistem penjelas yang memadai, pada akhirnya masyarakat lebih banyak bertanya ketimbang mengerti, dan semakin sering bertanya semakin sulit untuk bisa mengerti. Kemudian, apakah ketika relaksasi ini diberlakukan, sistem cek kesehatan kian memadai di Indonesia? Ini sangat penting karena banyak negara-negara di dunia itu kewalahan karena besarnya pasien yang terkena virus. Pada saat yang sama, sumber daya kesehatan sangat terbatas. Di samping peralatan, kemudian obat itu juga belum sepenuhnya memadai. Yang ketiga, adakah potensi gelombang kedua dari wabah ini? Betul-betul bisa dipastikan tidak ada alias negatif. Karena secara fakta kita bisa lihat di Wuhan yang sudah membuka lockdown alias unlockdown, itu tiba-tiba diserang oleh wabah yang disebut dengan gelombang kedua. Yang keempat, pastikan setiap kebijakan yang diberikan kepada publik itu betul-betul tegas, jelas, dan menyeluruh, sehingga tidak simpang siur dan akhirnya menjadi sangat tidak elegan dilihat oleh publik. Begitu sebuah kebijakan disampaikan, besok lahir klarifikasi, besoknya lagi pelurusan, dan pada akhirnya terus menerus seperti itu dan berulang-ulang. Yang kelima adalah, adakah hasil evaluasi pola kebijakan yang berjalan secara konsisten? Ini sangat penting untuk memastikan pemerintah dapat dipercaya oleh masyarakat. Pada saat yang sama, setiap kebijakan yang dikeluarkan itu memang benar-benar memberikan nilai manfaat, ketenangan, dan keuntungan bagi masyarakat. Jika pasca relaksasi PSBB maksudnya ternyata terjadi penyebaran virus yang masif, ya kita memohon tidak terjadi itu, langkah apa yang sudah disiapkan misalnya? Atau jika dikatakan tidak menyebar lebih hebat, tapi tetap ada orang yang terkena, itu seperti apa upaya-upaya atau langkah-langkah yang dilakukan agar pandemi ini benar-benar berakhir di Indonesia? Karena ini menyangkut nyawa manusia, ini adalah perihal amanah, ini adalah tanggung jawab. Seharusnya memang benar-benar dihadapi dengan perhitungan yang memadai dari tinjauan beragam sudut pandang, disiplin keilmuan, dan tentu saja kemaslahatan penyelamatan nyawa rakyat itu sendiri. Jangan sampai demi ekonomi lantas menjerumuskan diri pada masalah lebih runyam di masa mendatang. Seperti pepatah, sudah jatuh ketiban tangga. Artinya bangsa ini ingin baik ekonominya, tapi karena salah perhitungan justru yang kena virus tidak tertangani,
ekonomi yang tadinya mau dibangun menjadi juga berantakan. Dengan demikian, maka hal yang utama mesti dipikirkan oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat itu sendiri adalah keselamatan bersama, khususnya warga negara, baik secara ekonomi maupun nyawa itu sendiri. Karena pada dasarnya setiap kebijakan regulasi itu harus betul-betul menunjukkan pembelaan paling nyata kepada masyarakat dan rakyat Indonesia. Jika tidak, maka jelas orientasi pembangunan negara ini bisa tersandra oleh kepentingan-kepentingan yang dapat menghancurkan sendi-sendi pembangunan bangsa dan negara secara utuh dan menyeluruh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.